Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi di Pondok Indah dan kita mau berenang di Pondok Indah Waterpark. Pondok Indah Waterpark ini pintu masuknya dari Pondok Indah Mall 1 ya teman cerita. Nah dari area parkir yang ini nih. Sebenarnya kalau kalian mau masuk dari PIM 2, PIM 3 nggak masalah. Tapi aku kasih tahu kalau mau cepetnya itu masuk dari PIM 1 dari pintu yang ini. Nah kalau pagi-pagi itu biasanya parkirannya masih sepi nih teman cerita. Setelah sampai ini kita masuk dari pintu Street Gallery Pondok Indah Waterpark. Dari sini ya teman cerita, tinggal masuk aja North Gallery ini terus lurus aja. Pintu masuknya itu ada di ujung dan ini kebetulan kita sampai di sini sekitar jam 9 pagi dan beberapa tenan yang ada di PIM 1 ini belum buka nih teman cerita. Nah, dari sini udah mulai kelihatan itu tuh pintu masuknya dari situ. Ini dia penampakan depan pintu masuknya, udah ada tulisannya Waterpark Pondok Indah. Nah, ini kita mau ke loket tiketnya dulu nih teman cerita. Ini kita kesini di hari Sabtu dan kalau mau beli tiketnya di loket put ini harganya itu untuk weekend 200.000. Nah, kita belinya di tiket.com harganya 180.000 nih teman cerita. Lumayan banget diskonnya 20.000 per orang buat yang perginya rame-rame kayak kita. Dari tiket.com nanti akan kasih barcode dan barcode-nya cuma tinggal kita tunjukin aja ke loket kayak gini ya. Nah mereka juga punya promo bundling main di Pororo Park kayak gini nih. Nah ini kita dikasih gelangnya untuk masuk ke dalam nih teman cerita. Oh ya, ini kita beli 4 tiket karena untuk Geza itu masih di bawah 80 cm, jadi masih gratis ya teman cerita. Tiket masuk di sini tuh nggak ada harga anak atau dewasa, pokoknya di atas 80 cm sudah kena tiket masuk ya teman cerita. Gelang yang tadi kita dapetin itu kita kasihin sama yang jaga di pintu masuk tadi, jadi gelangnya nggak kita bawa masuk ya teman cerita. Ini kali pertamanya kita datang ke Pondok Indah Waterpark. Dari pintu masuk ini kita disambut sama Olympic Pool yang besar banget nih teman cerita. Untuk kedalaman Olympic Poolnya sendiri itu dari 114 cm sampai dengan 146 cm ya teman cerita. Di samping area Olympic Pool ada kolam renang anak-anak, nanti kita bakalan review. Nah ini ada tempat ganti dan bilasnya juga di ujung sana. Tapi sebelumnya ini kita mau lihat ke sebelah kiri dulu. Sebenarnya kita mau cari tempat duduk dulu nih teman cerita. Setelah kita lihat Olympic Poolnya, ini kita mau lihat area wave pool. Nah di sebelah kanan ini ada area wave pool, di sebelah kirinya ada beberapa gazebo kayak gini nih teman cerita. Nah ini penampakan area wave poolnya kalau kondisinya lagi nggak nyala nih teman cerita. Nanti aku kasih lihat ya. Untuk gazebonya sendiri biaya sewanya untuk weekday itu harganya 150.000 per 3 jam dan weekend 250.000 per 3 jam ya teman cerita. Nah ini kita udah ganti baju dan kita itu tadi sempat beli koin untuk naruh barang-barang berharga kita di dalam loker kayak handphone, dompet dan lain-lain ya teman cerita. Harga koinnya 10.000 itu untuk satu kali masukin barang ke loker. Nah setelah itu kita cari tempat duduk di pinggiran kolam Olimpik nih teman cerita. Untuk barang-barang yang gak berharga maksudnya yang kayak baju dan makanan lain-lain tuh bisa kita taruh di tempat duduk ini aja ya teman cerita. Nah untuk tempat duduk ini free, kalau yang berbayar tuh gazebo di belakang ya teman cerita. Nah sekarang kita mau mulai lihat dari kolam renang anak yang ada lumba-lumbanya ini nih teman cerita. Di area kolam renang anaknya ini terdapat berbagai macam jenis slide dan juga beberapa ember tumpah mulai dari yang kecil sampai dengan ember tumpah yang paling besar itu tuh teman cerita. Seru banget deh nungguin air tumpah dari yang paling besar itu. Sekarang kita ikutin Gaza yuk teman cerita. Gaza mau cobain salah satu slide yang ada di sini. Oh iya ngomong-ngomong, slide yang mau dicoba ini itu bisa dinaikin sama orang dewasa juga ya teman cerita. Nah ini Gaza cobain slide duluan, setelah itu bunda di belakangnya. Tapi kebetulan tuh malah jadi berat gitu loh teman cerita. Akhirnya bunda dorong Gaza pakai tangan, pakai kaki supaya Gaza bisa slide duluan. Selain slide yang warna merah, ada juga slide warna hijau dan warna kuning. Ini lebih panjang daripada yang merah tadi. Tapi so far slide-nya tuh nggak yang licin serem gitu loh teman cerita. Jadi insya Allah aman untuk anak-anak. Di area ini juga terdapat slide yang pendek atau kecil. Ini jadi slide favoritnya Geza. Tuh dia malah diem di situ nih teman cerita.
Nah, ini dia kolam ombaknya. Kolam ombaknya nyala itu 1 jam sekali. Jadi 15 menit nyala, kemudian 45 menit dia mati. Nah, waktu nyalanya itu dia bakalan bunyi kayak ada suara bel yang kencang banget gitu. Jadi nanti semua orang tuh bakalan datang ke area wave pool ini nih teman cerita. Area wave poolnya tuh juga seru. Jadi kalian bisa tanpa ban atau kalau mau pakai ban di sini juga boleh, tapi harus hati-hati ya. Soalnya tuh ombaknya kenceng banget nih teman cerita. Tapi benar-benar dijamin seru karena ombaknya berasa lagi ada di pantai nih teman cerita. Ini sekarang kita jalan menuju area belakang. Jadi tadi di depan itu ada Olympic pool, kolam renang anak, ada wave pool. Nah sekarang ini aku mau cobain naik slide. Jadi kita jalan dulu ke area belakang. Nah ini tuh lumayan panjang dan ada beberapa lokasi yang menurut aku cukup estetik nih teman cerita. Di area belakang ini tuh ada 3 wahana. Dan ini yang pertama kita bakalan datengin tube slide. Jadi ini slide-nya pakai ban-ban renang kayak gini nih teman cerita. Tube slide ini bisa dinaikin sama dewasa dan juga anak-anak. Insya Allah aman ya teman cerita. Ban untuk anak dan ban untuk dewasa itu berbeda, terlihat dari nih pegangan tangannya sama warna bannya. Jadi kalau yang anak-anak tuh biru, nah kalau kita yang dewasa itu tuh warna coraknya ungu sama pegangannya warnanya hitam. Cuma PR-nya adalah kalau kita naik ini nih, bawa bannya dari bawah tadi, dan ini kita tuh balik lagi naik ke atas lewat jalanan yang agak muter tadi. Jadi memang lumayan effortnya. Dan setelah itu kita masih harus naik tangga. Jadi bannya ya kita bawa-bawa aja gini dari bawah tadi sampai ke atas tangga ini nih teman cerita. Kalau ditanya berat atau enggak, ya lumayan aja lah ya. Selama main air sih kayaknya happy-happy aja deh teman cerita. Ini kebetulan Gaza mainnya bareng sama sepupunya Gaza. Jadi kita mainnya 2 keluarga, happy dan seru banget loh teman cerita. Nah setelah sampai di atas itu ada lifeguard yang jagain 1 orang buat nemenin kita waktu pas pertama kali meluncur di area tube slide-nya nih teman cerita. Setelah tadi anak-anak meluncur duluan nih, sekarang ibu-ibunya yang penasaran pengen juga cobain naik tube slide ini nih teman cerita. Kalau ditanya gimana rasanya, rasanya sempet deg-degan karena aku jujur orangnya sebenarnya agak penakut, tapi sih yang nggak semenakutkan itu ya, masih seru-seru aja nih teman cerita. Aku masih bisa pegang kamera dan gak sampai yang teriak-teriak banget karena yang gak begitu panjang, tapi lumayan lah ini teman cerita. Lihat tadi dari awal sampai dengan nanti kita berakhir di bawah ya teman cerita. Tuh kan, aman kan? Selesai berkali-kali naik tube slide, ini kita mau ke area Lazy River namanya. Area kolam arus ini itu punya 1 kapal di atas tuh. Nah itu bisa dinaikin dan kayak ada tembak-tembakannya gitu loh teman cerita. Kayak perang-perang lucu gitu deh ceritanya ngeluarin air. Nah di area sini juga terdapat bangku-bangku untuk duduk ya teman cerita. Seru banget lagi berenang, pemandangannya area mall. Nah ini di sebelah kiri area kolam arus itu terdapat hand paddle boat kalau nggak salah namanya. Nah ini harganya bayar lagi ya 30.000 untuk 15 menit. Tapi yang bisa naik ini itu cuma anak-anak di bawah 100 cm aja nih teman cerita. Sebenarnya seru sih. Jadi kayak ini kan kolam arus ya, kita muterin area ini naik pedal boat tadi itu kayak udah jalan sendiri aja nih teman cerita. Jadi sewanya 30.000 15 menit. Nah ini aku kasih lihat pemandangan kanan dan kirinya. Kalau kalian lagi ada di kolam arus itu gemes banget. Selain kapal ini nih yang kita kelilingin, ceritanya tuh dia ada di tengah-tengah gini. Di sebelah kiri ya, sebelah kiri itu ada kayak tempat kalau kalian mau ngadain acara ulang tahun kayak gitu. Di sini bisa banget loh teman cerita. Terus atasnya mall. Nah ini sebelah kanannya ada lapangan golf. Seru banget deh di area Lazy River ini. Itu tuh bisa ngeluarin air kayak tembak-tembakan gitu. Jadi kayak bukan sekedar pajangan atau hiasan, tapi memang kita bisa main-main bareng dengan ditembak-tembak gitu nih teman cerita. Nanti kalau kalian main kesini, kalian jangan lupa cobain ya. Ini kita muterin Lazy River itu udah ada kali lebih dari 5 kali. Saking serunya cuma muterin aja tapi bisa sambil berenang di area ini. Udah puas di area Lazy River, ini aku mau lanjut ke wahana yang lain yaitu Wizard Slide. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau di sini ada area playground. Jadi bukan cuma sekedar kolam berenang, kalau kalian mau main-main juga bisa.
Nah, ini posisinya itu ada di sebelah tube slide. Jadi kalau dari tube slide ini kalian naik dulu ke atas, naik tangga. Nah, udah mulai kelihatan kan? Dan ini udah mulai rame nih, anak-anak pada mau cobain wizard slide nih teman cerita. Jadi buat naik wizard slide ini itu kalian harus bawa papannya. Jadi sebelum naik jangan lupa bawa papannya itu ke atas ya teman cerita. Karena nanti posisi turunnya itu pakai papan dan kepala di depan gitu loh teman cerita. Seru banget deh. Ini tuh muter-muter dulu di atas sebelum akhirnya turun meluncur ke bawah kayak gini nih teman cerita. Sebenarnya seru banget naik wahananya, cuman memang PR-nya naik tangganya lumayan tinggi nih teman cerita. Tapi terbayarkan karena waktu kita slide muter-muter itu memacu adrenalin. Karena turunnya nanti tuh posisinya kepala di bawah sampainya duluan kayak gitu tuh teman cerita. Setelah selesai di area belakang dan bawah, ini aku mau ajak kalian ke area flow rider namanya. Flow rider ini akan nyala kalau ada yang sewa nih teman cerita. Ini harga sewanya 550.000 untuk 10 orang selama kurang lebih 25 menit dan dilatih sama 3 orang profesional yang bakal nemenin dan ngajarin kalian gimana caranya main di papan seluncur kayak gini nih teman cerita. Kalau cuman berdua itu emang berasa mahalnya, tapi kalau rame-rame kayaknya seru deh, boleh dicoba. Nah, ini aku sempat datengin area wave pool waktu sebelum dibunyiin sama petugasnya alias belum dinyalain. Jadi belum keluar air tuh dari mulutnya nih teman cerita. Area wave pool ini adalah area yang paling ditunggu-tunggu setelah kita main di beberapa area yang lain. Tuh kita balik lagi ke sini saking kita pengen nungguin ombaknya nyala. Nah, ini aku kasih denger sedikit ya teman cerita. Kalau di area ombak ini, kalau pas ombaknya nyala itu ada background suara lagu-lagu gitu. Jadi kebayangkan gimana serunya. Nih, aku kasih tahu ya. Seru banget kan teman cerita, walaupun cuacanya lagi mendung dan agak gerimis, tapi kita tetap happy karena ternyata Pondok Indah Waterpark ini punya beberapa wahana yang bikin kita betah main di area wave pool ini salah satunya. Di sini juga tersedia beberapa stand makanan, cuman memang nggak banyak, tapi enaknya adalah kalian bebas boleh bawa makanan apa aja ke area Pondok Indah Waterpark. Nah, kebetulan maaf aku lupa banget untuk review ruang bilas yang ada di ujung sana, tapi fasilitasnya so far bersih dan nyaman banget. Jadi tunggu apa lagi? Ini jadi salah satu rekomendasi buat kalian mengisi weekend atau liburan kalian ya teman cerita. Terima kasih udah nonton video kita di Pondok Indah Waterpark. Kita pamit dan kita mau pulang dulu. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube kita ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.